Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur saat ini kita sudah ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Dan secara khusus kita ada di hari kedua di bulan yang baru. Kita berterima kasih karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Kita percaya hari demi hari yang kita lalui, bulan demi bulan yang kita jalani, semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita tahu berkat Tuhan selalu baru setiap pagi dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan karena kita percaya, kita rindu memulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan dengan firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Sehingga setiap kita terus diperlengkapi, setiap kita terus dipersiapkan, setiap kita terus dipercayakan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menguatkan setiap jiwa-jiwa, memberkati setiap jiwa-jiwa. Pada akhirnya banyak-banyak jiwa datang kepada Tuhan oleh karena kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagikan kembali renungan singkat ini, saudara dikasih dalam Tuhan, biar banyak umat Tuhan juga turut boleh diberkati. Haleluya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, secara khusus di hari kedua di bulan yang baru. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, itulah yang memampukan kami untuk tetap terus menjalani hari-hari hidup kami dengan bersuka cita. Dan terima kasih buat kesempatan hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun kita berada, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, perhatikan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, iya, Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dipersiapkan, kita didewasakan, kita dibentuk untuk menjadi seorang murid. Sama-sama bilang sama saya dipersiapkan untuk menjadi murid Kristus. Amin. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada setiap kita lidah seorang murid. Kenapa? Agar melalui perkataan kita, oh haleluya, ini penting saudara dikasih dalam Tuhan. Agar melalui perkataan saudara dan saya, kita bisa memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bukan justru sebaliknya melalui perkataan kita orang patah semangat. Justru sebaliknya melalui perkataan kita banyak orang kepahitan. Melalui perkataan kita banyak orang pergi meninggalkan gereja, bertobat di dalam nama Yesus. Hari ini kita diingatkan, lidah kita harus lidah seorang murid. Lidah yang memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Lidah yang membangkitkan kekuatan buat orang yang kehilangan kekuatan. Lidah yang memberikan pengharapan bagi orang yang patah semangat. Itulah lidah seorang murid. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Sama-sama bilang sama saya harus memiliki lidah seorang murid.
Lidah yang menguatkan hati umat Tuhan. Lidah yang memberkati hati umat Tuhan. Barang siapa yang mengaku beribadah tapi tidak bisa menjaga lidahnya, dia sudah berdusta, maka sia-sialah ibadahnya. Jelas firman Tuhan katakan, dosa tentang lidah. Berarti hati-hati sekali dengan ucapanmu. Hati-hati sekali dengan perkataanmu. Suami-suami kalau lagi marah, tahan lidahmu. Jangan buru-buru mengeluarkan perkataan yang menyakiti anak-anakmu, menyakiti istrimu. Istri-istri juga kalau lagi marah, jangan sampai perkataannya timbulkan sakit hati terhadap suamimu, timbulkan sakit hati terhadap anak-anakmu. Jaga lidahmu. Biarlah engkau taruh pagar, ya kan, engkau taruh saringan dalam perkataanmu, sehingga pikirkan terlebih dahulu baru berkata-kata. Iya kan? Jangan berkata-kata dulu baru mikir. Telat saudara. Udah keluar dulu, orang udah sakit hati dulu, orang udah kecewa dulu, orang udah kepahitan dulu, baru kita mikir, ya salah ngomong kayaknya gue. Ya telat lah. Makanya setiap hari saya ajak setiap umat Tuhan, ayo minta lidah seorang murid, supaya perkataanku itu bukan perkataan yang mengutuk, tapi perkataan yang memberkati. Perkataan kita itu bukan perkataan yang melemahkan, tapi perkataan yang menguatkan. Amin. Bukan hanya lidah seorang murid, tapi Alkitab katakan memberi semangat kepada orang yang tersusun, tetapi setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi baik berbicara maupun mendengar itu penting, iya kan? Jadi berbicara agar kita bisa apa? Menguatkan orang lain. Kita mendengar untuk apa? Agar kita dapatkan kekuatan. Nah, ini penting saudara. Ya kan? Ini penting, berarti harus balance. Apa yang kita keluarkan dan apa yang masuk kepada kita. Kenapa kita perlu mendengar? Agar kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita dengarkan firman Tuhan. Lalu setelah itu kita menguatkan orang lain. Kita dengarkan firman Tuhan, itu masuk ke dalam pikiran kita, hati kita, hidup kita, telinga kita. Lalu kita keluarkan outputnya lewat apa? Lewat perkataan kita. Agar orang lain turut dikuatkan, orang lain turut diberkati. Jadi jangan cuma keluar perkataan menguatkan orang lain, tapi gak pernah dengar firman, gak pernah mendengar sebagai seorang murid. Demikian pula sebaliknya, gak bisa kita hanya dengar, tetapi tidak menguatkan orang lain. Harus balance antara kita mendengar, menerima apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, dan setelah itu kita lakukan dengan cara memperkatakan firman Tuhan, menguatkan orang lain. Harus ada keseimbangan. Amin. Karena itu hari ini kita diingatkan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mendengar bicara tentang apa yang masuk kepada kita. Kita dengar. Firman Tuhan kita dengar, kita dikuatkan. Firman Tuhan kita dengar, kita dikuatkan. Lalu ada waktunya bagaimana kita harus menyampaikan sesuatu untuk menguatkan orang yang lemah. Itu kita keluarkan. Jadi harus seimbang antara yang masuk, saudaraku, ya kan, dengan cara mendengar firman Tuhan, dan dengan apa yang keluar, dengan cara apa? Menguatkan orang lain, berbicara firman Tuhan kepada orang lain untuk orang lain kuat. Itu harus seimbang. Sehingga akhirnya karena ada keseimbangan dalam kehidupan kita, maka kita boleh menjadi berkat buat orang lain, kita pun turut dikuatkan. Kita dikuatkan, maka kita jadi berkat buat orang lain. Itu sebabnya kenapa setiap kali saya memulai program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk jadi berkat. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak mendengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan sekarang saatnya bagikan, saatnya lakukan, saatnya menguatkan orang lain, saatnya keluar, saatnya diutus, saatnya menjadi berkat. Sehingga akhirnya hidup kita tidak hanya banyak menerima, lama-lama meledak juga, kita jadi ahli Taurat, saudaraku. Tapi bagikan, lakukan firman Tuhan, bagikan, kuatkan orang dengan perkataanmu, sehingga bukan hanya kita terima firman, tapi kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Miliki lidah dan telinga seperti seorang murid. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Kau memberikan kepada kami pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid.
untuk menerima apa yang Tuhan mau untuk kami dengar, dan memperkatakan apa yang sudah kami dengar firman-Mu bagi orang yang letih lesu, sehingga orang yang mendengarnya menjadi kuat dan memiliki pengharapan. Mampukan setiap kami ya Tuhan untuk menjaga keseimbangan ini antara mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, sehingga akhirnya hidup kami terus diperlengkapi dan terus menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, hamba berdoa buat yang sakit, di dalam nama Yesus Allah jamah dan sembuhkan. Bahkan mereka yang berbeban berat hari-hari ini Tuhan berikan kelegaan, kekuatan, kesanggupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Miliki lidah dan telinga seperti seorang murid. Tuhan Yesus memberkati kita.